Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, kalau berbicara tentang Namrud, kita mungkin akan selalu memandang sosok satu ini dengan sangat negatif. Sebab catatan sejarah menuliskan betapa sombongnya manusia satu ini, sampai pada tingkatan dia mengaku dirinya sebagai dewa atau Tuhan. Nah, sebetulnya yang paling menarik dari sejarah yang menceritakan tentang Namrud adalah kasusnya Namrud ketika dia menikahi ibunya sendiri yang bernama Semiramis. Semiramis sendiri adalah wanita paling cantik yang pernah ada di masa itu. Dia dinikahi oleh Raja Kan'an karena kecantikannya. Kan'an sendiri adalah bapaknya Namrud, yang juga dipuja sebagai sosok dewa karena kehebatan dia. Saat itu, Kan'an menikahi Semiramis dan malam pertama mereka dipuaskan dengan pelampiasan hawa nafsu yang sangat kuat. Kemudian beberapa hari selanjutnya, Kan'an berangkat berperang dan pada akhirnya dia harus gugur setelah terluka parah. Meskipun kerajaannya menang, tetapi Kan'an harus mati karena lukanya yang cukup parah dan kerajaan pun diambil alih oleh Semiramis. Semiramis kemudian menobatkan dirinya sendiri sebagai Dewi Kemakmuran. Dan dia mengklaim bahwa dirinya bisa membuat langit itu menangis ataupun tertawa, yang artinya dia bisa mengatur panas dan hujan sesuai dengan kemauannya. Inilah kegilaan keluarganya si Namrud. Bapaknya katanya dewa, emaknya katanya bisa ngatur hujan. Nah, anaknya malah ngaku Tuhan. Kan gemblung ini tiga manusia ini. Nah, karena Semiramis menobatkan dirinya sebagai Dewi Kemakmuran, maka ketika dia sadar bahwa dia telah hamil karena hubungan badan dengan Kan'an, maka dia pun berinisiatif agar anaknya nanti dipuja sebagai dewa. Maka dia akan membuat rumor bahwa Semiramis itu hamil anaknya Tuhan. Semiramis mengaku bahwa Kan'an belum pernah menyentuhnya sama sekali dan dia masihlah perawan. Padahal sudah kita tahu bahwa dia sudah melakukan hubungan badan dengan Kan'an. Tetapi dia berbohong kepada manusia untuk menutupi kebohongan sebelumnya demi anaknya supaya dianggap sebagai anak Tuhan. Maka Semiramis pun membuat ribuan cerita-cerita bohong, cerita konyol tentang kehamilannya. Dia berkata bahwa anak di dalam kandungannya adalah benih dewa, titisan Tuhan yang akan membawa tanah Mesopotamia menuju pada puncak kejayaannya. Rakyatnya yang bodoh, yang goblok itu pun kemudian mengaminkan ucapan Semiramis dan mereka sangat percaya bahwa Semiramis benar-benar hamil anaknya Tuhan. Terlebih lagi, para ahli nujum dan juga para tidak normal itu ramai-ramai membuat ramalan tentang munculnya sosok yang akan dijuluki sebagai The Hunter atau sang pemburu. Dan The Hunter sendiri memang adalah julukan dari Namrud di masa jayanya, yang artinya ramalan para ahli nujum itu benar-benar terbukti setelah beberapa tahun, dalam artian ketika si Namrud sudah dewasa baru terbukti ramalan-ramalan itu. Memang pada masa itu peramal masih punya keakuratan, karena selain masih bisa mencuri berita dari langit, mereka juga mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan para setan. Karena kenabian pada saat itu memang masih belum ada dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga belum diutus. Nah, ditutupnya pintu langit sehingga setan tidak bisa mencuri berita dari langit itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW saat turunnya Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan bahas semua ini, bahas tentang kisah-kisah ini dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menutup langit supaya setan tidak bisa mencuri lagi berita dari langit. Jadi ramalan-ramalan para ahli nujum juga berpengaruh terhadap keloyalitasan rakyat Mesopotamia terhadap Semiramis dan juga Namrud. Sehingga ketika lahirnya Namrud dan semua orang memujanya sebagai anak dewa sejak dia bayi, itu semuanya sudah terjadi sesuai dengan rencananya Semiramis. Namrud yang tumbuh dewasa di bawah pengaruh ibunya yang sinting, memakan doktrin yang setiap hari dikatakan oleh ibunya bahwa dia adalah putranya dewa, putranya Tuhan. Dan Namrud selalu ingat hal itu sebagai sesuatu yang harus dia tanam di dalam hatinya. Bukan hanya itu saja, bahkan Namrud mempelajari semua keterampilan itu dengan sangat luar biasa hebat dan cepat. Dari belajar militer hingga politik, bahkan matematika, juga ilmu-ilmu yang lain, itu dia pelajari dengan sangat hebat. Dan juga cara berburu, dia adalah orang yang sangat-sangat luar biasa untuk bisa melakukan perburuan dengan sangat hebat. Karena saking hebatnya dia berburu, maka dia dijuluki The Hunter, yang artinya adalah sang pemburu.
sekaligus manusia paling kuat yang ada di bumi saat itu. Namrud yang dewasa yang punya wajah rupawan memikat hati ibunya sendiri, dan Namrud yang sinting pun juga jatuh cinta pada ibunya sendiri. Karena ibunya sampai di umur 40 tahun lebih itu tidak menua sedikit pun, bahkan terlihat semakin cantik. Nah, karena dia dijuluki anaknya dewa, maka sah-sah saja bagi Namrud menikahi ibunya sendiri. Dan semua orang melihat itu sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Itu bukan dosa, tapi sebagai simbol kemuliaan, karena dia adalah anaknya dewa, kan gitu. Maka terjadilah pernikahan terkutuk itu antara Namrud dengan Semiramis. Dan untuk mengokohkan ketuhanannya dan sekaligus sebagai mas kawin untuk Semiramis, Namrud membangun menara yang dikenal sebagai Menara Babel. Menara Babel bermakna pintu dewa atau pintunya Tuhan. Siapapun yang masuk ke dalam menara itu dan memuja nama Semiramis dan Namrud, maka dia akan mendapatkan kekayaan. Itu kata si Namrud. Maka orang-orang pun pada saat itu berbondong-bondong masuk ke dalam menara dewa atau menara Babel ini untuk mendapatkan kehebatan dan untuk juga mendapatkan kemakmuran. Menara yang konon katanya terbuat dari emas ini tingginya lebih dari 2000 meter. Ya, kalau dalam catatan sejarah dikatakan menara Babel itu tingginya sekitar 2484 meter, dan itu terbuat dari emas. Kan luar biasa. Apa nggak gila coba? Untuk menghalalkan apem emaknya sendiri, itu Namrud memposisikan dirinya sebagai dewa, sebagai Tuhan, dan membuat menara dewa untuk mas kawinnya. Ini sungguh-sungguh gendeng gitu kan, kalau kita pikirkan pakai logika. Wah, ada manusia seperti ini. Tapi ya gimana lagi? Mereka itu adalah orang-orang yang hidup menggunakan akal mereka tanpa wahyu. Jadi seperti inilah manusia-manusia yang hidup murni menggunakan akal tanpa wahyu. Mereka hanya akan menjadi orang-orang gendeng. Selesai kan gitu. Wallahu a'lam bishawab.